Beberapa kasus, jika luka bernanah ini cukup dalam, maka tindakan pembedahan ringan akan dilakukan pengompresan menggunakan air hangat pada daerah sekitar luka yang bernanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya setiap luka terbuka bila terinfeksi oleh bakteri atau jamur bisa berisiko terjadinya luka yang bernanah. Contohnya saja luka operasi. Walaupun tindakan operasi yang dilakukan merupakan tindakan yang steril, namun bisa saja berisiko terjadinya luka yang bernanah jika tidak dilakukan perawatan luka yang baik atau tidak menjaga kebersihan pada daerah sekitar luka. Terlebih lagi jika luka tersebut memiliki sayatan yang cukup dalam. Selain itu, luka yang disebabkan oleh benda asing, terutama benda asing yang kotor atau serpihan benda asing yang tidak dibersihkan secara baik, akan berisiko terjadinya luka yang bernanah. Dan seseorang yang mengalami trauma pada luka yang belum sembuh sempurna juga mungkin akan mengalami luka yang bernanah. Dan pada penderita-penderita dengan penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit kanker, penyakit ginjal, dan juga autoimun, ini akan berisiko terjadinya luka yang bernanah pada saat mereka mengalami luka atau ulkus. Begitu juga dengan orang-orang yang berusia 65 tahun ke atas dan memiliki kebiasaan merokok dan memiliki berat badan yang melebihi dari ideal atau obesitas dan mengkonsumsi obat-obatan kortikosteroid. Pada penderita ini, proses penyembuhan lukanya akan memakan waktu yang lebih lama sehingga rentan untuk mengalami infeksi dan mengalami luka yang bernanah. Luka yang bernanah merupakan suatu indikasi bahwa luka tersebut mengalami kontak dengan beberapa bakteri dan terjadi infeksi. Kondisi ini umumnya disertai dengan rasa nyeri pada daerah luka tersebut, terjadinya pembekakan, dan rasa hangat pada luka pada saat disentuh. Pada kasus luka bernanah yang lebih serius, biasanya ditandai dengan tanda-tanda dan gejala-gejala yang bisa dirasakan seperti mati rasa pada daerah kulit yang terkena luka yang bernanah, kemudian darah keluar atau mengalir pada daerah luka, merasakan nyeri yang hebat pada sekitar luka, dan bisa saja anggota gerak yang terdapat luka yang bernanah sangat sulit untuk digerakkan, dan akan tampak bagian dalam dari luka tersebut berwarna merah gelap atau merah cerah. Kemudian tampak luka tersebut adanya pembekakan lebih dari 5 hari dan tercium bau aroma yang tidak sedap dari daerah sekitar luka. Kemudian akan tampak ukuran luka menjadi lebih besar, yang biasanya sebelum terjadinya luka yang bernanah ukurannya sekitar 2 cm. Setelah terjadi luka yang bernanah, ukurannya bisa melebihi dari 2 cm dan bisa disertai dengan rasa demam. Jika luka yang bernanah tersebut tidak kunjung sembuh setelah dilakukan beberapa tindakan perawatan, kamu dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter yang melakukan tindakan penjahitan atau melakukan tindakan medis pada luka tersebut. Biasanya dokter akan memberikan pengobatan sesuai dengan kondisi kesehatan dan tingkat keparahan luka bernanah yang kamu alami. Ada beberapa kasus jika luka bernanah ini cukup dalam, maka tindakan pembedahan ringan akan dilakukan oleh dokter tersebut. Namun jika luka yang bernanah ini merupakan luka yang bernanah yang masih berukuran kecil atau belum terlalu parah, kamu bisa melakukan beberapa perawatan di rumah untuk mengobati luka yang bernanah ini. Di antaranya adalah kamu bisa melakukan pengompresan menggunakan air hangat pada daerah sekitar luka yang bernanah. Lakukan setiap 6 jam sekali selama 30 menit.
Karena pengompresan luka menggunakan air hangat dapat membuat luka menjadi lebih kering. Dan kamu tetap harus menjaga agar luka tersebut tetap dalam kondisi kering. Jadi pada saat kamu ingin mandi, maka kamu harus menutup luka tersebut agar tidak terkena dengan air. Karena air bisa saja membawa lebih banyak bakteri atau jamur-jamur yang bisa memperparah kondisi luka tersebut. Dan kamu dianjurkan untuk lebih sering mengganti balutan luka agar bakteri yang ada di sana tidak terlalu banyak menumpuk. Kemudian kamu bisa membeli salep antibiotik yang bisa kamu beli di apotek-apotek terdekat, karena ini biasanya dijual secara bebas. Kamu oleskan pada daerah sekitar luka yang bernanah. Kemudian yang harus kamu perhatikan juga untuk merawat luka yang bernanah ini, jangan memaksa cairan nanah untuk keluar. Mengeluarkan cairan nanah dengan paksa untuk keluar ini akan memperburuk keadaan kondisi dari luka yang bernanah tersebut. Jadi kamu harus menghindari untuk memencet luka agar cairan nanahnya bisa keluar secara paksa. Jika cara-cara di atas sudah dilakukan namun luka yang bernanah tidak kunjung membaik, segera berkonsultasi dengan dokter yang terkait. Biasanya dokter akan memberikan terapi obat-obatan antibiotik oral untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi yang meluas pada daerah luka yang bernanah. Adapun pada kasus luka yang bernanah yang cukup luas dan dalam, biasanya dokter akan melakukan tindakan pembedahan ringan ini untuk mengeluarkan cairan nanahnya dan membuang semua jaringan-jaringan yang mati dan meninggalkan jaringan-jaringan yang normal. Selain itu juga biasanya dokter juga akan meresepkan obat pereda rasa sakit seperti ibuprofen dan lain sebagainya. Ini untuk mengurangi bengkak dan rasa nyeri yang dialami pada daerah luka yang bernanah. Demikian sedikit informasi dari saya. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.